Selamat tengah malam, Anda bersama saya Raffi di Cerita Jiwa Tengah Malam. Saya nak kongsi cerita, Raffi. Tasto masih dalam kereta. Cari ya untuk Ma. Saya belum pulang. Malam itu hujan mengguyur deras kota Kuala Lumpur. Petir menyambar dari kejauhan mengguncang jendela studio kecil di lantai 10. Sebuah gedung tua yang jadi markas radio malam Harmoni 98,8 FM. Di dalamnya, seorang pria berusia awal 30-an duduk sendiri di belakang mikrofon, mengenakan headphone besar dan kemeja hitam polos. Namanya Raffi, penyiar tetap acara Cerita Jiwa Tengah Malam, program curhat yang disiarkan mulai pukul 12 hingga 2 dini hari setiap hari. Biasanya pendengar curhat tentang cinta, keluarga, atau kehidupan sehari-hari. Tapi malam itu berbeda. Selamat tengah malam Malaysia, bersama saya Raffi dalam cerita Jiwa Tengah Malam. Seperti biasa, Anda boleh telefon kami dan kongsi kisah hidup Anda. Atau jika ada cerita yang belum pernah Anda bagi tahu sesiapa, inilah masa yang sesuai. Telepon pertama masuk seperti biasa, seorang wanita tua yang curhat tentang anaknya yang tidak pulang kampung. Lalu seorang pria muda yang merasa kesepian di perantauan. Tapi pada pukul 1.12, sebuah telepon masuk yang mengubah segalanya. Saya nak kongsi cerita, Raffi. Suara perempuan muda terdengar, lembut tapi dingin. Silahkan, Cik. Nama boleh dirahsiakan. Jawab Raffi tenang. Tak apa, panggil saja saya Laila. Baik, Laila, apa cerita Laila malam ini? Keheningan sempat terjadi beberapa detik. Hanya suara gemericik hujan dan noise statis dari headset. Saya meninggal sehari sebelum Hari Raya Aidilfitri tahun lepas. Raffi mengernyit. Maaf, Cik, maksud Laila bagaimana? Laila tertawa kecil tapi terdengar seperti napas berat yang tersendat di dada. Saya nak ceritakan semuanya. Saya tahu ini radio, tapi saya harap ada yang boleh dengar betul-betul. Raffi mulai merasa tidak nyaman, tapi dia tak memutuskan telepon. Itu prinsipnya, selama suara masih jelas dan tak menyalahi aturan, dia akan biarkan bicara. Saya tinggal di Rawang. Hari itu sehari sebelum raya. Saya keluar rumah diam-diam. Mak dah larang, tapi saya tetap pergi. Saya nak belikan tas baru buat Mak. Tas tu cantik sangat, warna merah, ada ribbon kecil. Kenapa diam-diam? Sebab Mak kata jangan keluar, hujan sangat lebat, jalan basah, tapi kedai itu dekat saja. Saya bawa kereta sendiri. Raffi menelan ludah. Lepas tu, apa jadi? Saya langgar pembatas jalan, kereta saya jatuh masuk ke dalam jurang. Saya ingat betul bunyi kaca pecah dan dada saya terasa sakit sangat. Apa yang saya pikir cuma tas untuk Mak. Suara Laila tiba-tiba menjadi bergetar. Tas tu dalam kereta, merah warnanya. Saya nak
orang cari tas tuh. Raffi terpaku, jari-jarinya membeku di atas panel mixer. Kalau boleh tolong cari kereta saya di jalan kecil dekat Simpang 3 arah ke Sungai Buloh. Ada jurang di situ. Tolong cari tas dalam kereta tuh untuk mak saya. Ning. Tiba-tiba suara tawa terdengar, bukan tawa ceria, tapi cekikikan menyeramkan panjang dan berulang. Tawa yang menusuk ke dalam kepala Raffi. Cik, Laila? Raffi panik. Laila? Telepon terputus, suara di ujung saluran hilang, diganti dengan noise statis yang semakin keras dan akhirnya sunyi. Tiba-tiba lampu studio berkedip, komputer siaran mati menyala sendiri. Monitor CCTV memperlihatkan lorong di luar studio yang kosong. Tapi sekilas, Raffi melihat bayangan perempuan bergaun putih berdiri menghadap kamera. Dan saat dia melihat ke belakang, kosong. Tidak ada siapa-siapa. Raffi panik. Dia mematikan siaran dan langsung menghubungi teknisi. Tapi semua kru malam tak ada yang menjawab. Ia keluar dari studio dan turun ke lantai bawah. Security pun tak tampak. Keesokan harinya, cerita itu viral. Rekaman siaran tengah malam itu tersebar. Banyak yang mendengar suara perempuan misterius yang mengaku sudah meninggal. Bahkan tawa cekikikannya menjadi bahan pembicaraan. Namun yang paling mengejutkan adalah berita di koran 2 hari kemudian. Kereta ditemui dalam jurang bersama mayat perempuan muda. Lokasi Simpang 3, Jalan ke Sungai Buloh. Mobil itu sudah berkarat dan remuk, tersembunyi di balik semak-semak jurang yang dalam. Di dalamnya ditemukan jasad perempuan muda yang sudah menjadi kerangka, dan di bangku belakang terdapat tas merah dengan reban kecil. Saat pihak berwajib mengangkat kereta itu, banyak warga yang menangis. Salah satunya adalah seorang wanita tua, ibu dari Laila. Ia mengaku anaknya hilang setahun lalu, tepat sehari sebelum hari raya. Ia tak pernah tahu kemana anaknya pergi, tapi kini ia tahu dan tas yang dibawa anaknya kini ada di tangannya, masih utuh, masih baru. Raffi mengundurkan diri dari stasiun radio seminggu kemudian. Ia tak pernah siaran lagi. Dan hingga kini, studio lantai 10 itu konon masih menyimpan suara-suara aneh setiap malam Jumat. Ada yang mengaku mendengar suara cekikikan atau suara seorang perempuan yang berkata pelan, "Tas tuh."